Kemudian yang ketiga adalah wanita yang bisa merawat dirinya. Ini termasuk ahli surga. Jadi jangan sampai ada di antara anda yang hadir di sini menganggap perawatan diri itu bukan bagian dari syariat. Disuruh merawat kulit, merawat rambut, ya, merawat diri. Dan ini bagian daripada syariat. Diambil daripada hadis baginda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Imam Ahmad. Karena di sini sahih, kata Nabi SAW, wanita ahli surga allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Wanita ahli surga adalah wanita yang cantik, yang menyenangkan suaminya ketika ia melihatnya. Makna menyenangkan pada saat dilihat adalah penampilannya yang bagus. Dia menata rambutnya, dia menjaga bau badannya, menjaga bau mulutnya, merawat diri. Makanya memang perawatan-perawatan ada pada wanita dan itu dalam syariat dibolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi menggunakan segala macam kosmetika selama halal atau merawat diri adalah bagian dari syariat. Kata Nabi SAW misalnya masalah rambut. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'al falyukrimhu. Siapa yang Allah karuniahi rambut, maka dia harus merawatnya. Jadi merawat, menjaga itu semua. Ya, menjaga, ini bagian daripada syariat. Nabi SAW perintahkan itu. Pernah ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar. Suruh orang ini keluar, kemudian suruh dia sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke masjid untuk sholat. Gitu kan? Juga tentang seorang istri. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian, ini peringatan buat suami ya. Kalau seandainya seseorang dari kalian mau pulang ke rumahnya dari safar di malam hari, jangan dia masuk ke rumahnya kecuali dia sudah memberitakan kepada istrinya. Agar istrinya sempat menyisir rambutnya, mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya menjaga kebersihan tubuhnya. Jadi suami pun datang dari safar, itu tidak boleh langsung bertemu sama istrinya sampai istrinya merawat dirinya. Bagian daripada syariat masalah itu. Para sahabat Nabi, mereka merawat rambut-rambut mereka. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menggunakan wangi-wangian yang ditaruh di rambutnya pada saat menjamat atau menyambut Nabi SAW. Bahkan beliau pernah menggunakan beberapa perhiasan yang Nabi SAW tanya, apa ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku berhias untuk anda ya Rasulullah. Maka ini termasuk ciri yang ketiga dari ahli surga adalah mereka merawat diri mereka. Selama akhwat kita di sini tidak mengubah ciptaan Allah, murni perawatan. Bedakan antara perawatan dengan perubahan. Kalau mengubah ciptaan Allah hukumnya haram, nggak boleh. Mukanya begini diubah jadi muka yang lain, itu nggak boleh. Tetapi kalau perawatan, giginya nggak rata, dipakein behel, kulitnya mungkin agak kusam, lalu dia menggunakan bahan-bahan yang halal untuk menyegarkan kulitnya, rambutnya diwarnahi, boleh. Sampai Nabi SAW menyuruh bukan cuma kaum wanita, laki-laki pun boleh. Nabi SAW mengatakan warnahi rambut kalian dan selisihi ahli kitab, karena mereka tidak mewarnahi itu. Bahkan dianjurkan laki-laki rambut kalau sudah putih dan juga bagian jenggotnya diwarnahi. Tapi Nabi SAW mengatakan cuman hindarilah warna hitam. Tidak boleh ke warna hitam karena ada manipulasi. Orang kalau sudah berumur dicat warna hitam maka akan memanipulasi data. Tapi kalau untuk keindahan itu dibolehkan dalam syariat. Misal juga sama dengan sikat gigi dan yang lainnya lah ya. Ini perlu kita titik beratkan, menjaga bau mulut bagian daripada syariat saudaraku ya. Bahkan dalam Islam, saya bisa membahasakan kita disuruh menjaga bau mulut ini, menyikat gigi, itu lebih dari 30 kali dalam sehari. Lebih dari 30 kali. Mungkin kalau saya tanya di sini anda yang hadir, berapa kali anda sikat gigi sehari, mungkin kita bilang 3 kali. Ya pagi sekali, mungkin siang atau sore sekali, mungkin malam seperti itu sekali. Atau ada orang mungkin cuma 2 kali sehari. Gitu kan? Tapi dalam syariat kita disuruh sampai puluhan kali. Terbukti hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau kita hitung waktu sholat, yang wajib saja sehari berapa kali? 5. Berarti kita bersiwak 5 kali. Sikat gigi ini. Kalau kayu siwak nggak ada sikat gigi, berarti kita 5 kali sikat gigi sehari. Itu baru sholat wajib. Belum sholat sunnah. Ada qobliyah subuh. Itu berarti sudah 6. Ada qobliyah duhur. 4 rakaat. Kalau kita 2 rakaat salat, berarti 2 kali. Berarti sudah 8 kali. Ba'diyah duhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 2 kali lagi. Itu sudah 10 kali. Kemudian qobliyah asar ada 4 rakaat. Sama 2 rakaat. Berarti 2 kali bersiwak. Itu sudah 12. Belum lagi qobliyah duhur. 2 rakaat. Qobliyah maghrib. 2 rakaat itu berarti sudah 13.
Qobliyah Isya sama Ba'diyah Isya. Berarti 2 kali lagi. Itu berarti sudah 15 kali. Itu baru sholat itu, belum sholat duha. Sholat duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Kalau kita ambil 12 rakaat berarti 6 kali kita bersiwak. Belum lagi sholat tahajud. Sholat malam yang 8 rakaat berarti 4 kali bersiwak. Sholat witir 2 rakaat sama 1 berarti 2 kali bersiwak. Ini semua kalau kita gabungkan, itu lebih dari 30 kali kita disuruh menjaga ini. Jadi perlu diterapkan sunnah Nabi SAW. Ini yang ketiga. Tentu kalau kita ingin bicara ini cukup panjang, tapi saya cukupkan dengan ini. Intinya teman-teman boleh merawat diri dan dianjurkan dalam syariat kalau diniatkan untuk menjaga badan kita. Makanya jenazah pun, jenazah pada saat mati, kita udah tahu jenazah itu kalau masuk kuburan akan hancur dimakan oleh tanah. Tapi tetap dimandikan. Dan dimandikan dengan wangi-wangian. Ya, di antara sunnah Nabi SAW menggunakan daun bidara. Juga akhwat kita sudah tahu kalau mandi haid, mandi nifas, disuruh mandi besar, mandi junub. Dan sunnahnya, maaf, ini mencebok dengan daun bidara. Sebagaimana Nabi SAW itu ajarkan kepada Aisyah, Aisyah ajarkan kepada para sahabat Nabi untuk menggunakan air bidara dalam membersihkan kemaluan. Mungkin sekarang mungkin dengan daun sirih dan yang lainnya. Intinya itu semua adalah bagian daripada syariat. Dan orang yang mengamalkan ini berarti mengamalkan syariat tentu menjadi ahli surga. Ya.